Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mukawwiril Laili alan Nahar, Tabsiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Amma kamahma yakum min syai'in wafa litilwiha ujuban ulifa. Tiada kata yang paling indah kita ungkapkan di malam yang berbahagia ini kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang arif, yang diberikan kearifan oleh yang maha arif, yang bijaksana, yang diberikan kebijaksanaan oleh yang maha bijaksana, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, para alim, para ulama, tabi'in dan kaum muslimin, khususnya jamaah di tempat ini yang hadir, Allah jadikan orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, orang yang sudah mewakafkan pada tanah musola ini, almarhum Bapak Abun kalau kagak salah. Betul Bu? Mudah-mudahan beliau di almarhum tersebut di alam kuburnya Allah berikan nikmat kubur. Juga yang kemarin belum lama almarhum Bapak Nawi, beliau juga wafat, pengurus musola ini. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diampuni dosanya oleh Allah, dan keluarga yang masih hidup diberkahi. Segenap pengurus musola dan sekaligus panitia acara ini, Bapak yang ganteng, gemuk, saking gantengnya rambutnya sudah putih, menandakan kalau rambutnya sudah putih, mudah-mudahan hatinya juga putih. Kalau hatinya sudah putih, insya Allah yang dikeluarkan pun juga yang putih-putih. Tapi saya lihat dari tadi ini yang putih belum ada, barunya yang bening-bening.
teristimewa, akhina fillah, sahabat tercinta, wasilah beliau. Saya yang ditelepon tuh istri saya sama Ustadz Darsoni SIP. Mudah-mudahan beliau dengan keluarganya panjang umur, sehat walafiat, berkah, bisa pergi ke Mekah Madinah untuk ibadah, pulang ke rumah, kebeli sawah. Alhamdulillah. Teristimewa buat guru-guru saya. Ada Bapak Haji Yusuf, namanya sama, beda doang, depannya saya pakai Y, dia mah kagak, Usuk. Ada guru saya yang ganteng, walaupun beliau tukang jahit, tapi ilmunya luar biasa, Ustazuna Muklis Nur. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, nambah rezeki, nambah rumah, nambah putra putri, nambah istri. Insyaallah beliau mah amanah, kagak bakal berani. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini merayain apa nih, Bu? Maulid Rasulullah sallallahu alaihi. Emang ngapain diperingati dan dirayain, buat apaan? Jawab nak. Kenapa hari ini, malam ini kita peringati Maulid Rasul? Woi, kenapa woi? Ibu-ibu, kenapa ibu duduk empet-empetan di sini, sedikit berbau? Yang di bawah kok mau? Ngapain coba, Bu? Saya mau tanya, kenapa Rasulullah hari ini diperingati? Kalau suami ibu ulang tahun diperingati enggak? Enggak. Ngaku pelit amat. Kalau mertuanya ulang tahun diperingati apa enggak? Enggak. Kalau Pak Kiai ulang tahun diperingati enggak? Enggak. Ini bapak-bapak, kalau istrinya ulang tahun diperingati apa enggak? Saya nanya bapak-bapak. Gitu ya. Kenapa kalau saya tanya, Bapak Ibu pernah ketemu Rasul apa enggak? Enggak. Saudara bukan? Bukan. Keturunannya bukan? Ketemu enggak? Keturunannya juga enggak. Tapi kita sebagai apanya? Umatnya berani duduk-duduk ambil kipas-kipas. Ustadz Aos yang di sono bawa bocah grup yang namanya grup Marawis datang kemari. Kenapa? Sampai bapak-bapak yang di dalam sono ada sedikit panas. Kenapa? Karena besok insya Allah musolanya naik 5 lantai. Wasilahnya maulid. Mau nggak, Bu? Baik saudara sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip Al-Qur'anul Karim yang ayatnya sudah tidak asing di kuping kita. Bapak dan saudara kira-kira sudah hafal kenapa Maulid dibaca ayat itu, orang lahiran dibaca itu, orang nikahan dibaca itu, orang rajaban dibaca itu. Bagaimana bunyinya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngelihat, keren gak? Nak, usianya berapa? Ini paling juga 12 tahun.
Udah hafal ayat Qur'annya barusan? Hafal. Coba saya tanya sama nenek-nenek, mana nenek-nenek di sini ada enggak? Lagi ke WC. Ibu aja baca. Agak bisa. Bocah yang usia segini beliau bilang hafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Keren. Ini yang begini-begini nih siapa yang ngajarin nih? Ustadz Darsoni. No, lihat. Bapak dan saudara sekalian, ini bocah bisa hafal Quran begitu walaupun sepotong ayat, itu jasa siapa? Jasanya guru ngaji, jasanya ibu yang ngaji, yang di majelis taklim, yang di musola, bahkan yang di pesantren. Saya mau tanya ibu, kira-kira kalau ibu ngundang artis itu berapa bayarnya? Mahal. Nggak pernah bunda nggak punya duit ya bu. Kalau ibu dan bapak nyekolahin anak kemudian dia suruh les di bahasa Inggris, itu kira-kira sebulan berapa? Bayarnya berapa? Tuh 300.000. Ustadz Darsoni ngajarin bocah dari tidak bisa baca sampai bisa baca sebulan berapa? Seikhlasnya. Lucu ibu mah, ilmunya pengen banyak, bayarnya seikhlasnya. Mentang-mentang seikhlasnya Ustadz Darsoni ngajar sama istrinya, orang ikhlas 5.000, orang ikhlas 2.000. Masya Allah, ada orang tua pasti bilang gak usah bayar lah, gratis kan. Itu mohon maaf, orang tua kagak tahu diri ya bu. Makanya besok kalau ngaji di majelis talim jangan 100.000 sebulan, gope 500.000. Kalau ada anaknya 500.000 bayar ngaji sebulan, Ustadz Darsoni besok-besok bangun pesantren di sini. Betul-betul lah, ngapain ngaji jauh-jauh ke Banten, ke Jawa Timur, kalau di sini ada pesantren. Banyak ustadz lulusan pesantren bagus, buka pesantren. Rame nggak nih kampung kita? Berani nggak bayar 500.000 buat pesantren? Boro-boro 500.000 sebulan gocap aja pada nyengir. Betul pak? Betul bu? Biarin dah. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tadi bilang sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik. Uswatun hasanatun, contoh yang baik. Emang yang harus dicontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Satu, hayu kita nyontok sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang manusia hidup berkeluarga. Bu, saya mau nanya, ibadah yang paling enak apa? Bu, ibadah yang paling enak apa? Ibadah yang paling enak apa? Bapak-bapak, ibadah yang paling enak apa? Tuh jawab. Ini bapak-bapak akan denger apa kagak nih? Ibadah yang paling nikmat apa bapak? Apa bu? Sholat. Siapa yang bilang kawin? Kata Ustadz Aos, no, guru kita bilang ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Betul bu? Baru bilang betul. Padahal mah doyan. Ibadah yang paling berat, yang paling capek apaan?
Bu, yang paling capek ibadah apa? Haji. Paling capek ibadah itu haji. Capek di mana? Capek duitnya, capek jalannya, capek macem-macemnya. Betul? Apalagi setelah corona, infonya biaya umroh juga 2 kali lipat. Betul, Bu? Beruntunglah yang sudah umroh tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam tanda kutip paling nikmat di hadapan Allah adalah nikah dalam keluarga. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyontoin terhadap kita? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya di dalam kitab Uqudul Jan itu dijelaskan, idza ghasalatil mar'atu siyaba zaujiha kataballahu alfa darajatan wa ghafara lahu alfa hasanah. Nabi bilang, apabila seorang istri di rumah yang mencucikan baju suaminya walaupun sepotong, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diangkat oleh Allah derajatnya 2000 derajat. Apa, Bu? Nyuciin baju suami. Kalau suami punya baju, ibu cuciin. Kalau suami punya kain, ibu cuciin. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita contoh sama beliau, maka dia diangkat derajatnya 2000 derajat. Ya, Bu ya? Mau nggak, Bu? Serius? Sekarang saya mau tanya, yang nyuci baju di rumah ibu, ibu apa mesin cuci? Kalau ibu nyuci pakaian pakai mesin cuci, berarti yang diangkat derajatnya sama Allah bukan ibu, tapi apa? Mesin cuci. Kalau begitu, di dalam surganya mesin cuci apa ibu-ibu? Berarti ibu-ibunya kemana nih? Kalau ibu pengen masuk surga, pulang dari sini, suaminya ikut ngaji, itu bajunya, kalaupun ada keringetnya, ibu lapin suaminya. Kan kita maulid nih, pengen nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak punya suami, ih kasihan amat. Saudara sekalian. Jadi Bapak dan saudara sekalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita dia akan diangkat derajatnya 2000 derajat oleh Allah kalau dia selalu mencuci baju sang suaminya. Insya Allah. Jadi besok kulkas pinggirin ya. Tar dulu. Terus bagaimana saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi lanjutkan, ketika manusia seorang istri di rumah berbuat semacam itu, Allah sampaikan pula rafa'a alfa darajatin. Allah akan angkat derajatnya 2000 derajat. Bagaimana cerita dan contohnya saudara sekalian? Lihat, Bu. Kalau seorang istri di rumah rajin nyuci baju suami, rajin gosok baju suami, rajin nyisirin rambut suami, rajin ngasih parfum suami mau kerja juga rajin. Ini contoh dah, Ustadz Darsoni aja, mohon maaf saya jadiin contoh. Nih beliau mau kerja, nih kerja pakai yang namanya pakaian kantor rapi, pakai dasi rapi, rambutnya rapi, bajunya rapi, celananya rapi. Dia lewat jalan, lewat tetangga, di sini banyak kontrakan, ada 100 pintu kanan kiri, itu semua 100 pintu. Kalau isinya ada 5,
kali 2 berarti 200 kali 5 udah berapa, Bu? Wih. 200 berapa orang berarti? 1000 orang kan? Itu Ustadz Darsoni dari ujung sana lewat rumah tetangga. Kelihatan sama tetangga, itu suami siapa ya? Rambutnya rapi, bajunya rapi, celananya rapi, sepatunya rapi. Oh, kata tetangga, itu Ustadz Dorsani. Siapa istrinya? Ustadzah Hana. Yang disebut-sebut Ustadz Darsoninya apa Bu Hanahnya tuh? Dilihat, lihat dong siapa yang di samping Ustadz Darsoni. Ada istrinya. Kenapa? Yang nyuci, yang gosok, yang ngasih parfum, itu ada istrinya. Maka itu nama istri beliau terangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga bilang, oh pantes itu mah istrinya Ustadz. Betul? Betul? Coba barangkali kalau suami tidak diperhatiin sama sang istrinya, mau berangkat kerja, rambut gondrong, baju bolong, celana bolong, sepatu bolong, dompet bolong, tasnya bolong, serba begitu. Lewat ke tempat tetangga mau kerja, diliatin sama tetangga, dibilang, itu suami saya. Suami siapa? Kenapa? Rambut gondrong, baju bolong, celana bolong, sepatu kantong. Ih, itu suami siapa? Kata mereka, oh itu mah suami si Anu. Kata tetangga, bener-bener tuh ya perempuan, begitu jahat amat. Kenapa? Dia ngasih makan, dia ngasih minum, suaminya kagak diurusin. Sampai rambut gondrong, baju gondrong, bolong, celana bolong, sampai sepatu bolong, bahkan juga kantong bolong. Kalau kata orang Sunda mah ngurus tunjung tuh perempuan, nggak tahu diri lu. Betul-betul? Ada yang begitu ada? Di sini mah nggak ada ya. Tapi kalau di rumahnya mah kagak beda. Emang Pok dulu ketika punya suami pernah nggak pulang suami kerja itu keringatnya dilapin? Bukan dilapin, Pak, apain? Subhanallah. Maka Nabi mengajarkan terhadap kita semacam itu. Lalu bagaimana sang suami mengatakan berikutnya? Maka kata Nabi, man baka man parroha unsa faka'annama baka min khasyatillah wa man baka min khasyatillah haramallahu jasadahu alan nirah. Barang siapa membahagiakan istrinya di rumah dan dia adalah nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kata Rasul, kalau seorang suami membahagiakan istrinya, maka dia haram tersentuh oleh api neraka. Insya Bu, saya mau tanya, ketika ibu pengantin baru, bapak pengantin baru, itu makanan serba disiapin nggak? Disiapin ya? Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau mandi tinggal mandi, mau ngopi tinggal ngopi. Seminggu begitu, Bu? Iya. Kata sang istrinya, abangku yang aku sayangi dan aku cintai, kita ada dalam rumah mertua udah seminggu, makan disiapin, minum tinggal minum. Sekarang kata sang istrinya, bang, kita dong ajak jalan makan keluar. Gak usah banyak-banyak, aku pengen makan yang namanya sate plus sop kambingnya. Kata Ustadz Muklis sama istrinya, gampang mama, itu mah cuman yang namanya sate, gampang. Itu mah cuman sop, gampang. Jangankan cuman 10 tusuk, 1000 tusuk abang beliin. Kira-kira seneng gak tuh istri? Seneng ya, Bu?
Pernah begitu? Belum. Subhanallah. Ini membahagiakan istri kayak begitu, saudara sekalian. Minggu berikutnya sang istri yang baru itu bilang sama suami, "Bang, kenapa? Kemarin saya minta sate udah, minta sop udah. Sekarang jalan-jalan yuk ke mall." Kata suaminya, "Gampang, ayo kita jalan-jalan ke mall. Sanggup mau sejam, mau 2 jam, atau mau seharian?" Dibawa sang istrinya ke mall. Jalan-jalan doang, lihat doang. Itu istrinya ngelihat emas pengen, ngelihat baju bagus pengen, ngelihat makanan yang enak-enak pengen. Itu pengen jalan-jalan gitu, udah seneng apa enggak tuh? Seneng. Jalan ke mall itu naik angkot, seneng berdua, walaupun naik, walaupun cuma jalan doang, beli mah kagak. Seneng, Bu. Apalagi kalau dibeliin makanannya, dibeliin baju dan pakaiannya, senengnya luar biasa. Walaupun naik angkot. Halo? Halo? Ketika itu suami istri yang baru sudah dibeliin yang namanya sate, udah jalan-jalan kemana, ke mall, walaupun naik angkot, itu istrinya ngomong, "Bang, sate udah, sop sudah, jalan-jalan ke mall udah. Kalau kemarin ke mall jalan-jalannya adalah pakai angkot, sekarang jangan pakai angkot dong, pakai motor sendiri. Bang, beliin motor don, Nmax." Halo? Kata sang suaminya, "Jangankan Nmax cuman 1, 5 Nmax abang beliin." Seneng gak tuh istri? Seneng banget. Kata istri itu, "Gak bakalan gua kuburin sebelum engkau adalah mati. Kenapa? Engkau beliin aku 5 Nmax." Alhamdulillah. Terus saudara sekalian, bagaimana setelah itu? Kata sang istri, "Bang, saya udah dibeliin yang namanya sate udah, sop sudah, jalan-jalan ke mall sudah, beliin motor sudah. Bang, masa kita tinggal di rumah mertua terus? Beli dong rumah." Kata sang suami, "Emang dirimu pengen rumah ukuran berapa? Gak usah gede-gede lah, 12 kali 10 meter aja." Kata sang suami, "Wahai istriku, jangankan 12 kali 10 meter, 50 kali 50 meter abang beliin." Kira-kira seneng apa enggak tuh istri? Alhamdulillah. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi? Kata si istrinya, "Pak, ini makan udah, ke mall udah, kendaraan punya, rumah sudah punya, kita umroh yuk umroh." Kata sang suaminya, "Ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau istri saya ngajak umroh, senangnya luar biasa." Maka itu yang namanya suami istri berangkat umroh sampai mencium Hajar Aswad yang ada di sana. Seneng apa enggak? Maka kata Nabi SAW, kalau ada sang suami semacam itu, Nabi bilang, "Haramallahu jasadahu alan niran." Allah haramkan seorang laki-laki suami yang membahagiakan terhadap istrinya, haram untuk masuk surga. Yuk Bapak dan Saudara, kita contohin Rasulullah SAW bagaimana kita membahagiakan istri kita di rumah. Insya Allah. Ibu bahagia di rumah? Alhamdulillah. Buktinya bahagia apa? Makan ama garam nerima, makan ama cabe doang nerima. Buktinya apa? Buktinya punya anak lebih daripada 1. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang sampai 12 anaknya. Itu bentuk syukur dan nikmat dari Allah Subhanahu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah setengah jam nih.
Contoh kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Mari kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang sama saudaranya, sayang sama umatnya. Maka beliau ngajarin melihat surat Al-Quranul Karim itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu akan apa? Mati. Ibu, Bapak, makhluk Allah yang paling kecil bernapas namanya apa? Virus ya. Ibu kenal dengan virus corona? Kenal ganas apa enggak? Luar biasa, berapa juta yang udah meninggal dunia gara-gara yang namanya virus corona. Betul apa betul? Sampai negara pusing bagaimana ngatasin virus corona, triliunan APBN negara untuk melaksanakan bagaimana biar itu tersebar. Maka kemudian orang makhluk Allah yang bernapas, makhluk Allah yang kecil sampai yang besar, dia akan yang namanya kematian. Halo? Halo Dek, udah minum belum? Aus apa enggak? Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, setiap yang bernapas itu pasti akan merasakan mati. Semut mati, ular mati, ayam mati, gajah, malaikat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jangan coba-coba Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati. Jangan. Kenapa? Kalau orang manusia mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati, kira-kira besok dapat syafaat dari Rasul apa kagak? Maka kita punya adab, kita punya etika di hadapan Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka bilangnya adalah wafat. Jangan mengatakan Muhammad Rasul mati. Lalu bagaimana Rasul mengatakan kalau manusia yang wafat nyontoin terhadap kita, orang hidup harus bagaimana? Oh, ternyata Nabi ngajarin sama kita kalau ada yang wafat harus diapain? Dimandiin. Jangan kemudian sebelum dimandiin tiba-tiba dikuburin. Jangan begitu. Harus diapain dulu? Dimandiin. Yang mandiin siapa, Bu? Orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Keluarga yang 10 tahun, 20 tahun pernah dimandiin nggak sama istrinya? Nggak. Kata Kang Darsoni, boro-boro gue dimandiin, diambilin sabun aja jarang-jarang. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyontoin terhadap kita? Ternyata dalam suatu saat Rasul pernah mandi bareng dengan Siti Aisyah. Halo? Halo? Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimandiin sama sang istri tercintanya Siti Aisyah, dari kepala sampai kepada kakinya beliau, subhanallah, diurut dari atas sampai ke bawah, yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi enak-enaknya Rasul dimandiin sama istri tersayang Aisyah, maka mulut Rasulullah yang mulia bergumam. Apa yang disampaikan oleh Rasul di saat dimandiin sama Aisyah? Beliau bilang, andai hari ini yang memandikan aku adalah Khadijah, maka serasa dunia milik kami berdua. Yang dimandiin siapa, Bu? Aisyah. Tapi yang diucapin mulut Rasul siapa? Khadijah. Kira-kira nih si empok sebelah saya, kalau lagi mandiin sang suaminya dari atas sampai ke bawah, dielus-elus, dielus-elus, suami empok ngomong mantannya, wahai dia punya mantan adalah Aminah. Kalau dia diomongin, ya Allah,
andai hari ini yang mandiin saya Aminah, maka dunia adalah milik kita berdua. Padahal empok nih yang mandiin, kira-kira bagaimana tuh, marah apa kagak? Ngamuk lu, ngamuk. Itu sabun sama tempat nyiremin air yang namanya gayung, itu kira-kira kemana tuh? Sabunnya ke kepala suami, ke badan suami, ama yang namanya gayungnya kemana tuh? No, kata nenek-nenek, kalau suami gua begitu, yang namanya sabun ama yang namanya gayung, gua getokin sama sang suami begitu. Betul bu? Betul bu? Betul pak? Kira-kira kalau begitu tuh, sebaliknya, suami begitu, istri begitu, insya Allah habis mandi perang. Betul? Tapi Nabi mencontohkan terhadap kita bagaimana indahnya Rasul dengan istrinya, bagaimana Rasul dengan istri-istri tercintanya, dan begitu juga istrinya sayang sama Rasul. Tidak tuh begitu. Maka sore-sore saudara sekalian, Rasul nyontoin sama kita, duduk bareng sama beliau istrinya Aisyah, dan memanggil dengan kata ya Humaira. Apa Ustadz artinya ya Humaira? Wahai yang kemerah-merahan. Coba kalau orang kapuk pipinya dimerahin, bentuknya akan kayak apa? Kan orang Indonesia termasuk kapuk itu kulitnya putih, apa agak putih, apa hitam, apa abu-abu tuh. Kalau kita istrinya dibedakin begitu tebal dan ada di merah-merahin, kata si empok, bukan lebih cantik tapi apa? Kayak ondel-ondel. Maka Nabi SAW dari pagi dimandikan, sore-sore duduk sama istrinya Aisyah, manggilnya ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu, yang mandiinnya Aisyah, tapi yang diucapin adalah nama Khadijah yang sudah wafat. Sahabat nanya sama Rasul. Kata Rasul, wahai sahabatku, tidak bakalan hilang dalam hatiku seorang nama, tertulis dalam hatiku yang paling dalam, namanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu para sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Sebab kata Rasul, orang perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan aku adalah Khadijah. Seorang perempuan kaya raya yang ada di kota Mekah itu namanya Khadijah, dan hartanya habis buat dakwah, bekal dengan Rasul, dampingin Rasul untuk bagaimana Islam nyampe kepada umat manusia. Sampai hari ini terhadap kita, itu bagian daripada jasanya Siti Khadijah radhiyallahu an. Ibu, sekarang ibu kalau sama suami dikasih duit 5 juta sebulan, nawar apa kurang? Kurang. Lihat kalau Pak Ustadz, para asatid itu punya gaji tetap apa kagak? Enggak. Maka ibu kalau perempuan yang hebat, jangan banyak nuntut sama sang suami. Ya bu, dikasih 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 2 juta, alhamdulillah. Digaji 5 juta, alhamdulillah. Dikasih 10 juta, alhamdulillah. Kagak dikasih. Nah kalau perempuan-perempuan yang hebat, itu bukan dia nuntut sama sang suami, tapi bagaimana dia membantu suami agar tegar, agar hebat, agar semangat. Kenapa? Karena seorang suami tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa seorang perempuan di rumah. Soekarno terkenal menjadi seorang proklamator Indonesia karena di sampingnya ada seorang istri yang hebat. Pak Harto bisa 30 tahun dia berkuasa di Indonesia
Karena di sampingnya ada Ibu Tin. Betul? Betul. Muhammad Rasul sebagai pemimpin terbaik dunia diakui oleh dunia. Karena di sampingnya ada Khadijah radhiyallahu anha. Yuk kita contohin Rasul melalui maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul bisa hidup dalam keluarga begitu indah bersama istrinya. Insya kira-kira kalau begitu kejadiannya ada nggak perceraian? Nggak ada. Ada nggak sampai istrinya 10? Nggak ada. Kenapa? Karena terjadi dalam keluarga, suami memahami istri, istri juga memahami sang suami. Ketika ada masalah, maka dia selalu dibicarakan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu. Sebagai terakhir saudara sekalian, contoh dari Rasul, setelah dimandiin kemudian dia dikafani dan disolatkan. Diantar kemana, Bu? Diantar ke kuburan. Itu yang mikul siapa? Orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kita mendengar ketika manusia sudah menjadi jenazah kemudian diantar kepada kuburannya, maka Rasul mengatakan, wa in kanat solihatan. Andai seorang jenazah itu adalah orang yang soleh, dia katakan, qaddimuni, segerakan aku sampaikan kepada kuburanku. Bayangkan Ibu, Bapak, segerakan saya sampaikan, segerakan saya antar kepada kuburan. Kenapa? Karena disebutkan ketika orang soleh pengen segera diantar ke kuburan, ingat, dalam kubur itu adalah nikmat Allah Subhanahu. Ya Bu ya, contoh-contoh. Ini kan Bali sudah dibuka ya Pak oleh dunia. Hari ini dunia boleh datang kemana? Ke Indonesia. Ini orang kapuk di sini nih, pengen kemana nih? Pengen ke Bali jalan-jalan atau pengen ke Mekah umroh. Kira-kira sebelum berangkat 2 hari bisa tidur apa kagak? Kenapa? Pengen segera sampai ke Mekah, pengen segera sampai ke Madinah. Dia nggak bisa tidur, ngebayangin bagaimana indahnya Mekah dan Madinah. Itulah seorang jenazah yang salihah, ketika dia wafat segera pengen sampai pada kubur, bagaikan orang dia mau berangkat umroh atau haji. Sekian bulan sebelum berangkat udah dipikirin, 2 hari mau berangkat dia nggak bisa tidur, pengen segera sampai ke kota Mekah dan Madinah. Betul? Tapi sebaliknya, wa in kanat ghaira salihatin, andai jenazah itu bukan orang yang soleh, kata Rasul, dia nanya, wa ilaha ayyadhab, saya ini mau dibawa kemana kok digotong-gotong? Kenapa digotong-gotong? Kenapa saya dibawa begini? Ntar dulu dan ntar dulu. Lihat Pak, Bu, kalau orang dipanggil sama KPK, itu kira-kira gimana? Dia bilang, ntar dulu dah, mau cek dulu darah saya takutnya naik. Kemudian ntar dulu dah, saya ini lagi sakit dan lain-lain. Kenapa? Orang tahu kalau dipanggil sama KPK berarti dia akan masuk penjara dunia. Ada nggak orang yang senang dipanggil KPK? Ada nggak? Kagak ada. Sekelas pun jenderal, sekelas ketua DPR, siapapun kalau dipanggil sama KPK pasti dia gemeteran. Kenapa? Tahu minimal dia di penjara dunia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan penjara di akhirat lebih dahsyat daripada penjara dunia. Maka itu jenazah yang tidak saleh mengatakan, wailaha, mau dibawa kemana saya? Maka melalui maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ayo jadikan contoh Rasul bagaimana beliau sayang sama keluarga dan juga bagaimana beliau sayang terhadap sesama manusia. Kita bisa bayangkan kalau manusia dari Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang wafat hari ini, tidak ada yang wafat sampai hari ini, kira-kira kapuk sudah tidak bisa lagi untuk hidup. Kenapa? Penuh
penuh dan penuh. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semoga kita menjadikan umat yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan dalam sebuah penjelasannya, man allama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka besok di akhirat akan bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panitia yang sudah menyiapkan air putih, yang sudah menyiapkan makanan dan minuman, yang sudah menyiapkan karpet dan seterusnya, bahkan bikin spanduk, ini bukan merupakan sebuah bukti cinta pada Rasul, dengan harapan kita semua mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, duduk bareng di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.